Hai guys, ketemu lagi nih bersama kakak. Kali ini kakak akan membahas mengenai video tentang materi mat wajib kelas 10 ya. Materinya apa kak? Materinya adalah aturan sinus. Ya. Nah, jadi di matematika wajib ini untuk yang kelas 10 itu ada beberapa aturan di trigonometri nanti. Ada aturan sinus dan kosinus. Nah, di video ini kakak akan membahas mengenai aturan sinus. Apa itu kak aturan sinus? Nah, aturan sinus digunakan apabila nanti diketahui ada dua buah sudut dan satu buah sisi ya adik-adik. Oke ya. Nah, di sini kakak mempunyai sebuah segitiga ABC, berarti ada titik sudut A, B, C. Nah, untuk penempatan ABC itu suka-suka adik ya, suka-suka kalian guys. Mau taruh A-nya di atas atau di sebelah kanan itu it's okay, nggak masalah ya kan. Nah, kakak nih punya ABC segitiga seperti ini. Berarti kalau segitiga ada berapa sisi adik-adik? Ada 3 tentunya ya. Ada sisi AB, ada sisi BC, dan sisi AC. Gitu kan? Nah, kalau di sini ada sebuah sudut A di titik pojok yang kanan ini, maka sisi A itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A. Berarti di mananya kak? Sisi A yaitu yang di sini ya, yang berhadapan. Berarti kakak tulis di sini A. Seperti itu. Atau sisi A itu adalah sisi BC. Nah, kalau titik sudutnya di B, berarti sisi B itu ada di mana ya kira-kira? Ada di sebelahnya sini ya, di depannya. Di depannya yaitu yang sisi AC. Ini bisa disebut sebagai sisi B. Gitu adik-adik. Nah, kemudian sekarang yang C, otomatis terakhir nih, ya satu-satunya yaitu yang ada di bawah sini, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan sisi ABC-nya ini, ya ABC-nya ini, kita bisa menggunakan rumus aturan sin. Ya apa kak rumus aturan sin itu? Nah, kakak kasih rumusnya nih, tenang guys, oke? Nah, rumusnya itu seperti ini, A per sin A, ya, jadi sisi A dibagi dengan sinus dari sudut A, kemudian sama dengan sisi B dibagi dengan sin B, sama dengan C dibagi dengan sin C. Seperti itu adik-adik. Sampai sini bisa ya untuk rumusnya. Nah, sisi A itu sendiri adalah sisi BC. Kemudian B ini adalah panjang sisi AC. Kemudian yang C di sini adalah panjang sisi dari AB ya, atau BA, sama aja. Oke, untuk melengkapi aturan sinus ini kakak punya sebuah contoh soal nih. Nah, soalnya seperti ini adik-adik. Diketahui segitiga ABC ya, dengan panjang sisi A itu 4 cm, kemudian sudut A sebesar 2/3 pi, dan sudut B sebesar pi per 6. Nah, lalu soalnya apa kak? Soalnya yaitu suruh tentukan berapa panjang C. Nah, langkah pertama adik-adik harus gambar dulu tuh segitiganya seperti apa. Karena di sini ada sudut A 2/3 pi. Jadi ini kan dalam radian ya. Adik-adik harus rubah dulu tuh 2/3 pi itu berapa derajat. Kakak tulis di sini ya. Sudut A itu 2/3 pi ya. Nah, ingat pi itu bernilai 180 derajat adik-adik. Jadi 2/3 dikali 180. Jadi berapa tuh ya? 120 kak. Oke. Jadi sudut A itu adalah 120 derajat. Oke ya. Kemudian ada sudut B. Ada sudut B juga dalam radian adik-adik, yaitu sebesar pi per 6. Nah, ini harus dirubah dulu ke derajat. Kalau misalkan adik-adik kurang paham mengenai radian, itu bisa ubah dulu ya, atau konversi dulu ke dalam derajat. Berarti ini sama aja kayak 1/6 dikali 180 derajat. Sehingga hasilnya adalah 30 derajat. Selesai itu gimana kak? Selesai itu kita gambar adik-adik segitiganya itu seperti apa. Karena di sini ada 120, maka dia sudutnya sudut tumpul adik-adik. Ya, kakak gambar seperti ini tuh, sudut A, berarti A-nya di sini yang tumpul 120 derajat. Oke, kakak gambar 120 derajat.
Kemudian di sini ada B, di sini ada C. Itu ya. Untuk penempatan B sama C terserah adik-adik, suka-suka ya. Oke, sudut B di sini adalah 30 derajat, adik-adik. 30 derajat. Kemudian apalagi yang diketahui? Panjang sisi A. Ingat, sisi A, oke, di gambar sebelah ya. Sisi A letaknya ada di depan sudut A. Ya, berhadapan. Sisi A berhadapan dengan sudut A. Oleh karena itu, apabila kakak gambar segitiga seperti ini, titik sudut A ada di sebelah kanan ini, ya, yang di pojok tumpul ini, berarti sisi A itu ada di depannya sini, ya kan? Berarti di sini sebagai sisi A. Berapa, Kak? Yaitu 4 cm, seperti di soal. 4 cm. Nah, soalnya apa? Yaitu suruh nentukan berapa panjang C. Panjang C, sisi C itu yang mana ya, Kak? Kalau sudutnya adik-adik pakai di sini, sudut C, maka sisi C itu yang berhadapan. Ya, sisi yang berhadapan dengan sudut C, berarti di sini. Itu adalah C-nya. Nah, ini yang adik-adik tanyakan. Ya, berapa sisi dari C itu, panjangnya berapa? Terus gimana, Kak? Kita menggunakan aturan sin kah, Kak? Iya, kita gunakan aturan sin. Ya. Loh, Kak, kalau misalkan pakai aturan sin, berarti kan kita mau mencari C. Kan tidak ada sudut C-nya. Berdasarkan rumus di sebelah, itu kan dibagi dengan sudut yang berhadapan, Kak. A dibagi dengan sin A, B dibagi dengan sin B, kemudian C juga dibagi dengan sin C. Nah, tapi Kak, kalau yang ini C per sin C, sudut C tidak ada. Sudut C-nya tidak ada, Kak. Gimana terus, Kak, kita cari C-nya? Tenang, guys, ya. Jangan repot, ya. Jangan susah-susah. Ingat tuh, di SMP sudah pernah belajar segitiga, kan ya? Jumlah sudut di dalam segitiga itu totalnya adalah 180 derajat, ya. Berarti di sini kita tentukan sudut C itu dulu, ya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu totalnya adalah 180, guys. Ya, ingat di SMP dulu. Kalau sudut A-nya 120, kemudian B-nya 30 derajat, C-nya berapa tuh? Bisa ya, tentukan C-nya ya. Berarti sudut C-nya adalah 30 derajat. Selesai. Udah ketemu tuh. Boleh adik-adik tulis ya. Adik-adik tulis di sini 30 derajat. Seperti itu. Nah, baru kita bisa menentukan panjang C itu berapa. Kita gunakan aturan sin seperti yang tertulis di rumusnya, ya. Karena di sini yang diketahui ada sisi A, berarti kita gunakan tuh yang diketahui. Sisi A dibagi sin A. Ya, kita tulis aturan sin. A per sin A, karena kita yang mau ditanyakan adalah panjang C, maka kita gunakan yang C langsung, adik-adik. C per sin C. Gitu. Jadi kita tidak perlu tiga-tiganya seperti ini langsung sama dengan tidak perlu. Jadi penggunaannya itu bisa hanya dua seperti ini, bisa A sama C saja atau bisa B sama C, tergantung apa yang diketahui di soal dan yang ditanyakan itu apa, seperti itu. Nah, oke, karena yang diketahui di soal itu sisi A, yang ditanya C, berarti kita gunakan A dan C. Gitu. A per sin A sama dengan C per sin C. Kemudian kita gunakan, ya, kita tinggal masukkan, kita substitusi. A-nya adalah 4, berarti 4 per sin A. A-nya adalah 120 derajat. Ya, 120 derajat. Kemudian C-nya akan kita tanyakan, sin C, C 30. Sin 30 derajat. Sampai sini, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya kita harus gunakan tuh trigonometri sin 120 itu berapa ya? Sin 120 itu sama dengan sin 60, adik-adik. Berapa nilainya sin 60? Setengah akar 3. Jadi kita bisa tulis 4 per, langsung ya, setengah akar 3 ya. Langsung setengah akar 3. Seperti itu. Karena sin 120 itu sama kayak sin 60 derajat. Kalau misalkan adik-adik masih belum paham, bisa dilihat lagi video kakak yang sebelum-sebelumnya ya, mengenai trigonometri sudut berelasi.
Nah, oke. Sekarang C. C per sin 30. Nah, sin 30 mudah ya. Gampang. Kalau nggak paham atau lupa, silakan bisa lihat di tabel trigonometrinya. Sin 30 itu nilainya adalah setengah. Oke. Nah, adik-adik boleh kali silang seperti ini boleh, atau adik-adik langsung main coret karena ini posisinya sama-sama penyebut ya. Sama-sama penyebut antara setengah dan setengah itu sama-sama penyebut, boleh adik-adik coret. Setengah dicoret, setengah dicoret. Berarti ini 1, ini tinggal akar 3 gitu ya. Jadi tinggal 4 per akar 3 sama dengan C per 1. Sehingga adik-adik bisa tuliskan C sama dengan 4 dibagi akar 3. Atau dirasionalkan itu menjadi C 4 per 3 akar 3 cm. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya adalah ini adik-adik, 4 per 3 akar 3. Oke, paham ya sampai sini? Oke, next kakak memiliki sebuah contoh soal lagi tuh. Oke, nah ini dia contoh soal yang kedua. Nah guys, ini dia nih contoh soal yang kedua. Nah kakak punya contoh soalnya seperti ini. Diketahui segitiga KLM dengan sudut K. Nah ini simbolnya sudut ya kalau seperti ini. Sudut K 45 derajat, kemudian ada sudut L sebesar 60 derajat. Tentukan perbandingan panjang KM dan LM. Ini masih di aturan sinus. Ya, langkah pertama, adik-adik nggak perlu nih kayak tadi, ya, merubah radian ke derajat sudah nggak perlu, karena di sini sudah dalam derajat. Nah, berarti kita skip yang itu, kita langsung yang langkah kedua, yaitu menggambar segitiganya, adik-adik. Oke, kakak gambar ya segitiganya di sini. Ada segitiga KLM, terserah titiknya KLM-nya di mana, terserah adik-adik, suka-suka ya, KLM. Nah, kemudian dari soal kita ketahui sudut K-nya itu sebesar 45. Berarti di sini 45 derajat. Kemudian di sini ada juga sudut L itu sebesar 60 derajat, adik-adik. Pertanyaannya sekarang adalah tentukan panjang KM dibanding dengan panjang LM. Nah, KM itu berarti, oke, kakak kasih simbol ya, kakak kasih simbol. Berarti kalau di depan sudut L, sisi ini berarti disebut dengan L. Ya. Terus di depan sudut K, berarti di sini adalah K. Berarti yang di bawah yang tersisa adalah M. Oke ya, seperti itu. Nah, sisi KM ini kan dia berhadapan dengan sudut L, ya kan? KM berhadapan dengan sudut L. Berarti adik-adik bisa tulis seperti ini, ya. KM per sin L. Atau adik-adik kalau sudah paham boleh tulis L per sin L, tidak masalah, ya. KM per sin L sama dengan apa? Yang ditanyakan KM dan LM. Berarti kita gunakan KM sama LM saja dari sisinya. Nah, kalau LM berarti dia berhadapan dengan sudut yang mana? Sudut yang 45 derajat. Berarti sin K. Ya kan? Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan enggak? Oke, kakak ulang ya. Di sini adik-adik gambar segitiga dulu, segitiga KLM itu terserah adik-adik. Titiknya K itu yang di mana itu terserah, ya. Kemudian kita tentukan sudut-sudutnya. K-nya di soal 45, kemudian ada L itu 60. Jadi seperti ini. Pertanyaannya adalah perbandingan KM dengan LM. Ya, kita gunakan aturan sinus untuk menentukan perbandingannya. Nah, yang ditanya adalah KM, berarti kita gunakan KM per sin. Nah, sisi KM itu berhadapan dengan sudut 60 ini, yaitu L, ya kan? Berarti sin L. Sama dengan LM. LM ini berhadapan dengan sudut K, ya kan? Berarti dibagi dengan sin K.
Paham ya? Oke, kalau sudah ditulis nih adik-adik, tetap ditulis KM sin L. L-nya sudutnya berapa? 60 ya. Berarti di sini sin 60 adik-adik. Kemudian LM. LM dibagi dengan sin K. K-nya adalah 45, berarti sin 45 derajat. Karena di sini ditentukan KM dibanding dengan LM, maka tetap adik-adik nggak usah ditulis angkanya berapa, tetap kita tulis KM dan ditulis LM, gitu ya. Oke, nah di sini KM dibagi dengan sin 60. Ayo dilihat lagi di tabel kalau belum hafal ya. Berapa kira-kira? Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Kemudian sama dengan LM. Kalau sin 45 berapa ya? Setengah akar 2. Oke. Setengah akar 2. Nah, karena di sini sebagai penyebut itu sama-sama setengah. Ya, sama-sama setengah, boleh ada dicoret. Setengah dicoret, setengah dicoret. Berarti yang tersisa adalah akar 3 dan akar 2. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita tinggal pindah ruas saja adik-adik ya. Kita tinggal pindah ruas kali silang kalau adik-adik paham. KM per LM ya, sama dengan, nah LM-nya pindah di bawah, akar 3-nya naik ke atas. Jadi tukar tempat. LM sama akar 3-nya pindah tempat. Jadi akar 3 per, di sini ada akar 2. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Loh, kenapa Kak kok dibuat seperti itu? Karena pertanyaannya adalah perbandingan KM dan LM. Ya, KM dan LM, seperti itu. Kalau kebalik, LM dibagi KM, berarti yang pindah itu adalah KM-nya turun ke bawah. Jadi tukar tempat sama yang akar 2. Gitu ya. Sehingga di sini bisa adik-adik tulis KM dibanding LM sebesar akar 3 dibanding akar 2. Selesai. Oke, mudah bukan untuk aturan sin? Untuk aturan sin, mudah kan? Nah, oke, kalau begitu adik-adik bisa coba soal-soal kakak nih ya, untuk penerapan dari aturan sin yang tadi. Pasti adik-adik bisa ya. Oke, kakak tunggu adik-adik mengerjakan soalnya. Oke, sampai di sini dulu video kakak. Bye, see you.